Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu Mikrotik 3. Di mana pada kesempatan ini kita akan mengulas kembali mulai dari ETH1 sampai dengan pembuatan WiFi atau hotspot. Jadi, sambil mengulang kembali, silakan disimak videonya, karena di sini saya tidak akan melakukan perubahan alamat. Untuk ETH1 kita tetap menggunakan segmen 11, ETH2 segmen 25, dan untuk WiFi-nya nanti saya akan pakai segmen 100. Baik, kita mulai. Nah, di sini posisinya kita mulai dari bagaimana mengkonekkan Mikrotik melalui aplikasi Winbox. Kita double klik aplikasi Winbox. Nah, di sini ada muncul identitas dari Mikrotik yang terhubung ke Winbox kita. Yang pertama kita lakukan, kita klik di bagian MAC address. MAC address dari Mikrotik ini ya, yang akhirnya D7. Kita klik, lalu kita pilih perintah connect. Nah, di sini, kalau kita perhatikan di jendela, kondisi Mikrotik ini baru saja saya reset. Karena ini agar Mikrotik kita kembali ke pengaturan default. Artinya sama dengan ketika nanti Ananda membeli Mikrotik baru untuk digunakan, baik dia untuk settingan di rumah maupun untuk KP. Nah, kita mulai yang pertama bagaimana agar bisa terhubung ke ISP. Kita masukkan IP address, lalu kita klik tanda plus. Kita isi segmennya tadi 11.192.168.11. Nah, di sini nomor IP-nya nanti kita mengikut pada soal. Sebagai contoh di sini, yang jelas tidak bisa kita pakai adalah yang akhirnya 1, karena itu nanti akan kita pakai untuk gateway. Saya ambil contoh di sini nomor IP saya 25/24. Dan jangan lupa kita pastikan di bagian interface-nya ini untuk Ether 1 ya, yang segmen 11. Pilih perintah apply, kemudian OK. Tahap berikutnya kita masuk pada pengisian IP route. IP, kemudian route, ini. Kita klik lagi tanda plus. Lalu yang kita isi di bagian gateway. Gateway yang kita pakai 192.168.11.1. Kemudian kita apply. Lalu di sini Ananda harus memastikan bahwa statusnya itu reachable ya. Artinya terhubung dengan kabel melalui Ether 1. Jika di sini unreachable, berarti ada kemungkinan lupa untuk membuat slash di alamat IP address atau kabel yang belum terhubung dari Ether 1 ke ISP. Kemudian kita pilih perintah OK. Tahap berikutnya kita masuk pada pengisian DNS, Domain Name System. Ini kita dapatkan dari ISP ya. Kita pilih IP, kemudian perintahnya DNS. Kita isi di bagian server ya. Servers ini boleh lebih dari 1. Di sini saya contohkan 192.159.18. Ini nomor servernya DNS ya. Ini nanti berubah tergantung soal ataupun tergantung ketika Anda memesan ISP. Akan diberikan alamat DNS. Lalu DNS kedua di sini sebagai tambahan saya buat 8.8.8.8. Nah, ini merupakan DNS dari Google ya. Di sini, dan jangan lupa kita pilih Allow Remote Request ya. Allow Remote Request, pilih perintah apply, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini untuk pengaturan Ether 1 kita sudah berhasil. Maka kita lanjutkan pada tahap pengujian apakah Ether 1 kita itu sudah terhubung atau tidak. Sukseskah kita mengatur IP address? Benarkah IP route yang sudah kita isi? Nah, sekarang kita uji coba melalui perintah new terminal. Kemudian kita coba ping dari alamat IP kita pertama. Ping 192.168.11.25. Ini untuk mengecek apakah pengisian IP address kita sudah berhasil atau tidak. Lalu kita enter. Nah, jika di sini muncul status bahwa
ada balasan dari IP yang kita isi, berarti kita sudah berhasil mengisikan IP address. Kemudian untuk menghentikan ini, kita pilih Ctrl C. Selanjutnya kita ping ke IP gateway 192.168.11.1, kemudian enter. Nah, gateway kita juga sudah replay ya. Kita sudah berhasil. Kemudian Ctrl C. Tahap berikutnya kita ping ke DNS ya. Ping. Saya contohkan ke Google langsung ya, www.google.com. Nah, di sini juga dari DNS Google juga sudah replay, artinya Ether 1 kita sudah terhubung ke ISP. Kita lanjut pada tahap kedua, yaitu untuk membuat LAN dinamis. LAN dinamis ini juga sudah kita pelajari di Mikrotik 2 ya. Kita pilih IP, kemudian kita mulai dari mengatur IP address. Kita klik tanda plus lagi, lalu kita isi 192.168. Kemudian ini segmennya saya buat 25. 25.1/24. Dan pastikan di bagian interface ini menjadi Ether 2. Kita ubah jadi Ether 2, lalu kita apply, kemudian OK. Tahap berikutnya untuk mengatur firewall NAT agar terjadi translasi perubahan dari IP privat ke IP public. Kita pilih IP, kemudian firewall. Kemudian di bagian NAT ini ya, pastikan berada di tab NAT. Setelah kita pilih NAT, kemudian klik tanda plus. Kita mulai dari bagian general ini. Untuk chain-nya tetap ya source net, lalu out interface yang kita ganti atau kita aktifkan menjadi Ether 1. Kemudian action-nya kita pilih mesh query. Nah, ini action-nya mesh query, lalu kita apply. Oke. Lanjut pada bagian ini kita sudah selesai untuk pengisian firewall. Kita tinggal mengaktifkan LAN dinamisnya, yaitu dengan menggunakan perintah DHCP server. Pilih IP, DHCP server, kemudian DHCP setup. Nah, di sini yang kita pakai Ethernet-nya adalah Ethernet 2, DHCP server interface ya. Kita ganti menjadi Ether 2. Kemudian kita pilih perintah next, 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 next. Nah, di sini kita hanya tinggal next ya sampai finish. Nah, sudah selesai di bagian Ether 2. Ini kan kita sudah berhasil. Untuk pengujiannya sendiri, kita masuk dari CMD-nya perangkat kita atau komputer ya. Di sini saya coba identifikasi dulu jaringannya. Saya identifikasi jaringan. Nah, kita klik ya. Saya coba dulu. Saya cabut ya jaringan Ethernetnya. Kemudian kita pasang lagi. Nah, kita periksa apakah sudah teridentifikasi sebagai LAN-nya ya. Nah, yang pertama kita lihat indikator jaringan di sini sudah tanda serunya ya. Tanda serunya sudah hilang. Kemudian di sini internet akses. Kita coba pilih CMD. Kemudian kita tes perintah ping ke Google ya. Ping 8.8.8.8 ya. Kemudian kita enter. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah berhasil terhubung ke Google. Artinya perangkat komputer kita sudah bisa diakses untuk menggunakan internet. Kita close. Kita coba Google Chrome. Google Chrome ya. Kemudian kita coba searching data di sini ya. Misalnya kita searching Mikrotik dasar. Kemudian kita enter. Ini jaringannya agak lambat ya, karena USB-nya saya pakai dari handphone. Nah, di sini sudah berhasil ya. LAN dinamis kita berhasil. Maka kita masuk pada tahap materi ketiga, yaitu tentang pembuatan WiFi. Masih berada di aplikasi yang sama, kita double klik Winbox. Kemudian kita connect melalui MAC address. Pilih perintah connect.
Nah, tugas pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengaktifkan interface dari wireless. Caranya kita pilih bagian dari interface ini. Kemudian di sini ada WLAN 1. Posisinya ini disable ya. Maka ini kita aktifkan dulu dengan memilih perintah enable. Kita klik satu kali. Nah, kemudian kita pilih enable, yaitu tanda checklist warna biru. Nah, ini sudah posisinya aktif. WLAN 1 sudah aktif, artinya kita sudah bisa mengaktifkan wireless. Dan kalau kita perhatikan di sini nanti di bagian mikrotik itu yang gambar dari wirelessnya akan aktif ya. Ini lampu indikator wireless sudah aktif karena WLAN 1 sudah kita enable. Tahap berikutnya ini kita masuk pada bagian wireless. Ini wireless. Lalu WLAN 1 di sini muncul. Kita double klik. Di bagian wireless ini jangan lupa modenya kita ubah menjadi access point bridge ya, atau AP bridge. Ini perintahnya AP bridge. Kemudian nama dari jaringan kita ganti dari SSID. SSID-nya ini saya contohkan di sini namanya MitraTech. Nah, ini MitraTech ya. Kemudian security profile-nya secara default jaringannya tidak memiliki password ya. Boleh connect. Tidak memiliki password. Namun di sini nanti kita akan membuat password juga. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil untuk mengaktifkan WiFi, tapi belum bisa diakses. Kenapa? Karena kita belum mengatur IP address. Kita tentukan dulu IP address-nya, kemudian kita aktifkan hotspot-nya. Ini masih secara fisik mengaktifkan jaringan wireless. Tapi untuk pengaturannya sendiri belum ya. Tahap di sini saya ulangi, kita atur tadi modenya, pilih AP bridge. Kemudian di sini untuk SSID itu nama dari jaringan kita nanti ya. Kita ubah menjadi MitraTech. Ini sebagai contoh. Boleh nanti kamu buat nama jaringanmu sendiri, misalnya nama perusahaanmu atau nama KP yang kamu setting, atau bisa saja nama-nama yang lain yang bisa menjadi ciri khas dari jasa pelayanan internet yang saudara siapkan. Nah, sampai di sini kita apply, lalu oke. Tugas berikutnya kita adalah mengatur dari password ya, password jaringannya. Kita atur dari security profile ini. Kemudian kita klik tanda tambah. Lalu sebagai contoh di sini saya buat password ya. Password MitraTech. Lalu kita pilih di bagian mode ini, pilih Dynamic Key. Dynamic Key. Kemudian saya pilih tipe autentikasi tipenya WPA PSK. Lalu saya isi di sini password. Saya isi passwordnya misalnya 123456778. Itu passwordnya ya. Lalu kita apply. Kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul ya profil password yang kita isi. Lalu kita pindah lagi ke bagian wireless. WiFi interface, kemudian ini kita double klik. Lalu kita ganti security profile-nya menjadi password MitraTech ini ya. Password MitraTech. Lalu kita apply lagi. Kemudian oke. Kemudian kita masuk pada pengaturan IP address, alamat dari hotspot yang akan kita pakai. Kita pilih perintah IP, kemudian kita pilih di sini bagian address dulu ya. Address, lalu kita tambah. Kemudian saya isi misalnya 192.168 segmen 100 ya, 100.1/24. Kemudian interface-nya ini saya ganti menjadi WLAN 1. Ini WLAN 1. Apply. Kemudian oke. Lanjut di bagian IP, kemudian pengaturan hotspot. Hotspot. Lalu yang kita pilih di sini di bagian server ya, servers ini. Perintah hotspot setup. Kita pilih WLAN 1 interface-nya. Kemudian next.
next, 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 next. Lalu di bagian DNS ya, DNS-nya ini berupa alamat login. Saya pilih misalnya mitratech.com ya, mitratech.com. Kemudian kita pilih lagi next. Ini user pertama nanti ya, admin. Nama usernya saya buat passwordnya juga sama, admin. Kemudian next. Lalu oke. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil untuk menghubungkan ataupun membuat WiFi ya. Tugas berikutnya kita membuat user. Di sini saya buatkan contohnya hanya satu user ya. Saya klik di bagian user, itu tadi. Dari sebelumnya kita berada di server. Kemudian kita klik ke user. Kemudian kita klik tanda tambah. Lalu kita buat nama user pertama misalnya nama saya ya, Saddam. Lalu passwordnya saya pilih juga Saddam. Kemudian kita pilih perintah apply. Lagi, kemudian oke. Nah, sejauh ini kita sudah berhasil membuat WiFi ya. Membuat WiFi. Kemudian kita akan uji coba bagaimana pengujiannya. Nah, kita langsung saja kita aktifkan WiFi kita di laptop ya. Sebagai contoh di sini saya akan disconnect dulu, saya cabut kabel Ethernya. Kabel Ethernetnya dulu saya cabut. Ini kan sebelumnya kita akses menggunakan jaringan LAN dinamis ya. Lalu ini saya cabut, maka akan terputus ya. Terputus, kemudian kita cek bagian WiFi. Ini saya aktifkan WiFi-nya. Nah, ini sudah muncul ya Mitratech. Mitratech, kita connect. Saya connect ya, connect. Kemudian secara otomatis kita akan ditampilkan ke jendela login. Di sini mitratech.com/login. Ini tadi yang kita isi DNS-nya. Kemudian kita isi user. Usernya tadi Saddam ya. Passwordnya juga sama. Saddam. Nah. Saddam ya. Kemudian kita pilih connect. Nah, kita sekarang sudah bisa akses internet. Saya coba searching ya. Google.com. Kita buka Google-nya dulu. Nah, kita sudah berhasil akses melalui jaringan WiFi. Misalnya kita cari Batang Natal. Kemudian kita enter. Nah, ini kita sudah berhasil akses internet melalui WiFi dan menggunakan user. Itulah materi kita di pertemuan Mikrotik 3. Semoga Ananda tetap semangat belajarnya. Dan juga silakan dipraktekkan di uji coba. Dan apabila nanti menemukan kendala, boleh berkonsultasi di grup WA pembelajaran kita. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel pembelajaran kita. Semoga kita tetap sukses, takwa, jaya, berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.